Ya, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan soal rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Sudah bergabung juga, bertambah di sini narasumber saya ada Mas Billy David. Dan tentu kalau kita ingat, sebenarnya kan Pak Anies dengan Pak Prabowo ini punya sejarah rekam jejak hubungan baik. Dan selama periode kepemimpinan Pak Anies di DKI juga saya rasa lebih dari puluhan kali mungkin bertemu beliau berdua. Dan hubungan baik itu terjalin juga. Mungkin rivalitasnya baru akhir-akhir ini ya Mbak, ya waktu Pilpres ini. Apalagi ya kalau kita ingat gimana momentum waktu debat waktu itu. Tapi ketika proses MK selesai, dan itu kalau kita ingat apa yang disampaikan Pak Anies, juga menyatakan bahwa satu, Pak Prabowo merupakan seorang patriot. Kemudian Pak Prabowo itu seorang negarawan. Jadi sebenarnya di luar kontestasi yang mengharuskan keduanya menjadi rival, sebagai seorang negarawan keduanya berhubungan sangat baik. Dan kami percaya juga di luar panggung-panggung politik mungkin ya, secara personal juga hubungan baik itu mungkin dibangun dengan banyak orang, terutama dengan Pak Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh di dalam Partai Gerindra. Ini kalau Gerindra kayaknya mencari sosok, tapi kalau Pak Anies juga butuh mesin politik. Gimana Bang Habib? Ya, itu dia yang saya sampaikan sejak awal, ya kan benar dikonfirmasi oleh Mas Billy, ya, bahwa ini kan kita bicara soal bangsa, ya. Jadi kedua belah pihak saya pikir sudah nggak ada baperan, sudah move on juga dari tahapan sejarah Pilpres kemarin. Kita ada di babak baru, ya, dimana memang di negara demokrasi ini kan semua orang harus mau menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain, ya, karena tujuan besar kita kan sama saja, sama merah putihnya, sama satu frekuensi, ingin mensejahterakan rakyat. Ya kalau kontestasi sudah selesai, ya kembali ke tujuan masing-masing kan. Kita pengen negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Ini pesan positif bagi publik bahwa kedua tokoh bangsa ini bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa guyup seperti itu. Tapi ada juga nalar politik yang bekerja di balik itu. Kenapa? Karena siapapun yang akan menjadi gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, ini adalah calon presiden 2024. Karena apa? 2029, sorry. Karena di 2014 sudah ada Jokowi jadi presiden, kemudian Anies kemudian di 2024 megang tiket capres, artinya siapapun yang menjadi gubernur DKJ Jakarta itu minimal memegang tiket pencapresan 2029. Jakarta masih punya begitu penting ya perannya ya? Center of gravity, epicentrum ekonomi sosial politik mungkin sampai 1 dekade ke depan karena IKN-nya kan belum jadi gitu. Jadi maksud saya di sini apakah Pak Prabowo berkenan membesarkan anak macan namanya Anies Baswedan ketika nanti memberikan tiket ya 2024 sebagai gubernur DKJ seperti itu, karena itu kan gampang. Sehingga kadang-kadang kita ini seolah-olah capek juga ya, kok ada pihak-pihak yang seolah memaknai tokoh A tidak mungkin bertemu tokoh B, partai A tidak mungkin ketemu partai B. Padahal kita sama-sama menyaksikan, setidaknya dalam di era reformasi ini, bukan hanya Gerindra sebetulnya, partai politik yang menegaskan tidak ada lawan politik, ya, tidak ada kekuatan manapun yang kami antikan. Saya rasa semua coba. Kami dengan PDIP, di PDI Perjuangan dahulu dikatakan tidak akan pernah ketemu. Ternyata di 2009 bertemu. Kami dengan misalnya PKS sebelum koalisi juga dikatakan jauh dalam konteks ideologi. Ternyata bisa bertemu, ya. Ya, tapi kalau memang ada komitmen bahwa di 2029 misalkan Mas Anies sami nawa atokna dengan Pak Prabowo misalkan lain hal kan gitu. Jadi saya kira panggung ini yang akan diutak-atik ya supaya apa? Supaya titik temu itu tercapai. Artinya bukan sekedar Mas Anies butuh kendaraan, Pak Prabowo butuh figur, tapi what next? Karena ya Prabowo dan Partai Gerindranya kan memang hari ini sebagai presiden terpilih pemenang seperti itu, dan itu harus dari sekarang dikomunikasikan. Bang Habib sudah kata sudah sabar. Gimana Bang Habib? Ya, politik kita begitu dinamis. Ya. Ini ibarat makan, kita belum makan siang, boro-boro mikirin menu makan malam. Pak Prabowo belum dilantik loh ini, ya kan? Kok sudah mikirin? Tapi kan udah pasti dilantik Bang Habib. Artinya tinggal dilantik begitu, aja. Ya.
sudah kita persiapkan baik-baik pun 1-2 tahun bisa berubah kok, namanya kontestasi apa namanya peta politik gitu loh.